masyarakat semua, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Polisi, terima kasih Pak Polisi. Bagus natural. Bocor terus banjir Pak gitu. Terima kasih sama bapak-bapak semua gitu. Saya udah punya istilahnya rumah layak di ini apa namanya dibangun gitu Pak. Terima kasih. Terakhir Mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang menjadi pembahasan tadi atau dalam sambutan tadi akan menambahkan luasan daripada rumah ini yang nanti akan dikompromikan lebih lanjut secara teknis bersama tukang mungkin oleh stafnya Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah ya. Dan ini tidak ada larangan di kami, hanya kami punya standar membangun itu 5x5. Kalaupun ada donatur lain ya yang akan memberikan lebih dari itu, dipersilahkan. Dan tentu kami sangat bangga, ini menunjukkan satu hal bahwa kepala desa itu punya itikat yang sangat luar biasa. Maka Pak Askari ini juga tanpa adanya dukungan dari desa kami juga nggak bisa bangun karena semua rekomendasinya kan dari desa, dari kepala desa. Saya dengan Pak Odit selalu bilang lengkapi dulu persyaratan, minta segala sesuatu yang dibutuhkan kepada desa. Jadi peran kepala desa dalam pembangunan Rutilahu CSR ini sangat penting karena dukungan dokumen itu berasal dari mereka. Yang perlu sedikit saya ulas bahwa Rutilahu yang kami laksanakan di Jawilan ini adalah hasil dari sumbangsih atau iuran para pengusaha yang ada di wilayah Jawilan ya. Dan untuk jumlahnya bisa dilihat di spanduk ini, dari 80 lebih perusahaan yang ada. Nah ini begini, hanya beberapa saja itu ditambah dengan Dahyat dan Modern itu juga ya. Jadi masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menyadari bagaimana pentingnya peran mereka dalam rangka memberikan sumbangsi terhadap masyarakat yang membutuhkan rumah yang layak. Nah tentu ini perlu dari kita semua bersinergi, baik dari tokoh masyarakat, ya, alimul ulama, pemuda, kemudian kepala desa, muspika, dan semua stakeholder yang ada di wilayah kita ini untuk bersatu padu bagaimana membangkitkan atau menggeliatkan CSR ini dan memberikan penyadaran terhadap perusahaan-perusahaan yang belum sadar. Saya harus katakan agak sedikit keras nih Bang, yang belum sadar, karena ini adalah yang kita tumbuhkan adalah rasa kesadaran bagaimana dia mencintai masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya dengan cara memberikan sumbangsi yang tidak begitu besar, sebulan cukup 1 juta atau 500.000 digabungkan, kemudian setelah uang 25 juta ada, kita kumpulkan, kita bangunkan satu rumah. Dan tentunya dalam memilih dan memilah rumah yang kami bangun juga ini melalui proses yang sangat teliti dan ketat, kalau saya harus bilang ketat, yang harus mumpuni ya. Jadi tidak rumah masih bagus kita bongkar enggak gitu, atau rumah yang baru retak sedikit tapi masih bisa dihuni untuk rata enggak. Ini yang benar-benar rumah yang sudah tidak layak sekali ya. Kalau hujan bocor ya, kalau banyak angin ya takut kena badai, itu tidak layak. Dan penghuninya tidak satu orang, harus lebih dari satu orang supaya ada asas manfaat berkelanjutan. Nah, itu. Nah, jadi itu sekelumit tentang CSR di Kabupaten Serang khususnya di Jawilan. Ini saya jabarkan supaya kita tidak bertanya sumber dana dari mana, kemudian memilah peruntukan untuk yang benar. Ya memang CSR ini tidak hanya menyentuh persoalan-persoalan Rutilahu, tapi sementara ini karena memang dana yang masih terbatas, tentu kita harus memilah mana yang lebih prioritas. Nah ini itu sementara ini ya kami memprioritaskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni menuju rumah layak huni. Itu saja mungkin dari saya sebagai sambutannya, dan kemudian insya Allah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 kita akan laksanakan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh kita semua ini, lengkap seperti yang saya sebutkan dalam sambutan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Anas yang telah memotivasi ya, ataupun yang telah membantu warga saya, masyarakat saya ya, masyarakat Kareo. Memang seperti inilah kira-kira. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa
pemerintah itu memperhatikan rakyatnya, memperhatikan masyarakatnya. Ini salah satu buktinya. Nah, kemudian saya sebagai kepala desa, ya, ini adalah, ya saya katakan kalau misalkan saya lemah ya lemah. Kalau misalkan saya katakan bisa ya bisa, ya. Tetapi memang kenyataannya seperti ini, ya. Kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa memang warga kita ini masih ada yang membutuhkan seperti ini, ya. Saya sebagai kepala desa, ya, insya Allah dengan kondisi yang sekarang ini, begitu saya melihat seperti ini, saya akan berbuat yang terbaik untuk warga saya, ya. Nah, kemudian ini saya tanya tadi ukuran berapa tadi Pak Anas? 5x5 5x5, ya standar. Memang ini, ya. Tapi Standar kalau BTN. misalkan mau dilebarkan mungkin agak bisa ya. Bisa ya, insya Allah. Saya minta tolong kepada tukang, mana tukang nih? Tukang, coba sini tukang, ya. Tukang, ini kan diukur 5x5, ya. Pak Lurah minta tolong ini agar diperlebar, ya, agar diperlebar. Nanti untuk bahan material nanti akan saya bantu. Siap. Sesuai dengan kemampuan saya, karena memang saya lihat bahwa siapa Askari ini anak berapa? Ada 4 orang, ya. Insya Allah saya akan selalu mengikuti perkembangan tiap hari ke sini. Siap. Ya, saya minta tolong, ya, nanti ini agak ditambah supaya ini. Itu saja dari saya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Anas yang selama ini memang di Karyo ini waktu itu juga di Laes ada. Ya. Nah, kemudian di Pasir Jambu juga ada. Nah, ini mungkin yang ketiga di sini. Udah ketiga ya? Udah 4 ya, Det? Mana deh? Laes 2 ya? Dua, berarti 4 ya. Saya rasa itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.